Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, saudara sekalian, bertemu lagi kita dalam mata kuliah metodologi studi Islam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pendekatan dalam studi agama. Maksudnya ini saudara sekalian, pendekatan ini maksudnya adalah kita memahami sesuatu dengan aspek-aspek dengan aspek-aspek itu maksudnya dengan berbagai ilmu pengetahuan. Nah, agama ini kita harus pelajari dari berbagai pendekatan berbagai aspek, berbagai ilmu seperti itu. Agar agama itu bisa kita pahami dengan kafah dengan sempurna, dengan utuh kita memahami agama. Nah, kalau pendekatan atau ilmu kita tentang agama itu sedikit maka pemahaman kita tentang agama itu juga akan sedikit. Nah, kemudian yang ditakutkan nanti dalam pemahaman yang sedikit itu kita akan mungkin menyalahkan orang lain atau pengetahuan kita sempit sehingga akan terjadi konflik-konflik nanti yang tidak bisa dikendalikan. Nah, itu dalam agama. Nah, yang perlu kita ketahui, agama itu apakah seperti sholat atau puasa seperti itu. Nah, itu akan kita bahas nanti yang akan kita pahami dari pendekatan-pendekatan seperti ini. Nah, agama itu di mana saja? Nah, itu nanti yang akan kita bahas. Nah, kalau seandainya kita membahas agama itu seperti Islam itu hanyalah sekedar agama seperti itu kan? Agama itu berarti hanya ada di masjid hanya ada agama itu ketika hari raya. Mungkin ada hari-hari besar agama. Agama hanya sekedar situ. Nah, kalau kita hanya mengatakan agama hanya sekedar situ, maka itu pendekatan kita sedikit atau pengetahuan kita tentang agama itu sedikit. Nah, karena itu pemikiran kita juga sempit tentang agama. Nah, jadi dengan pendekatan ini kita memahami agama itu secara luas seperti itu. Komplit pemahaman kita terhadap agama. Sehingga nanti tidak akan terjadi nanti salah menyalahkan nanti terhadap perbedaan pendapat atau mungkin sampai kafir mengkafirkan. Nah, itu yang akan kita pelajari dalam pendekatan sehingga kita dalam beragama itu bisa secara utuh. Baik. Nah, pendekatan dalam studi agama. Nah, ada beberapa pendekatan. Nah, yang penting dulu saudara-saudari, pendekatan-pendekatan yang ada dalam kuliah kita hari ini hanya beberapa contoh yang dikemukakan. Sebenarnya semua ilmu itu merupakan pendekatan dalam studi agama. Harus kita pakai ilmu-ilmu yang ada tersebut untuk pemahaman agama kita. Nah, sekarang kita masuk kepada pendekatan yang pertama, yaitu teologis normatif. Saudara sekalian, yang dimaksud dengan teologis itu adalah ilmu ketuhanan atau yang disebut dengan tauhid. Nah, normatif ini adalah norma aturan-aturan baku yang harus diikuti. Jadi aturan-aturan baku yang berdasarkan ketuhanan. Artinya teologis normatif ini kalau kita bisa realkan adalah Al-Quran dan hadis. Nah, artinya dalam Al-Quran dan hadis itu merupakan doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran kepercayaan. Nah, contoh adanya rukun iman, rukun Islam. Rukun iman kita percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, rasul, kitab-kitab. Nah, kemudian hari akhir dan qadar. Nah, bagaimana kita bisa melakukan rukun iman? Itu adalah karena adanya doktrin. Doktrin itu adalah ajaran yang benar-benar ditanamkan ke dalam seseorang seperti itu, ditanamkan dalam jiwa, ditanamkan dalam diri sehingga doktrin-doktrin ini menjadi kepercayaan. Doktrin ini adalah artinya
ajaran-ajaran yang dikhususkan ya, langsung ditanamkan ke jiwa seseorang. Nah, dan itu menjadi kepercayaan. Nah, pendekatan teologis normatif ini adalah pendekatan yang sangat fundamental atau pendekatan yang akan menjadi karakter ya, karakter kemudian apa nih namanya, menjadi dasar seseorang, seperti itu. Teologis normatif ya, yang menjadi prinsip ya, prinsip lah yang pasnya. Teologis normatif ini adalah menjadi prinsip seseorang ya, bagaimana seperti kita orang beragama Islam, maka teologis normatif ini menjadi prinsipnya adalah Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah. Nah, teologis normatif itu adalah prinsip seseorang. Nah, doktrin-doktrin ya, ajaran-ajaran ditanamkan ke dalam jiwa itu ya, kepercayaan merupakan prinsip ya yang sangat fundamental, yang sangat mendasar. Nah, dalam teologis normatif inilah nanti kita ajarkan tentang kepercayaan-kepercayaan ya, kepercayaan kepada Tuhan, yaitu Allah, malaikat ya, kemudian kitab-kitab ya, nabi, rasul, hari akhir, dan qadar dan qadar, seperti itu. Nah, dalam teologis normatif ini ya, risikonya ya, teologis normatif ini risikonya kita mempunyai prinsip seperti itu kan, resikonya kita akan bisa menyalahkan orang lain bagi kita yang berbeda prinsip dengan orang lain. Nah, seperti itu. Nah, walaupun itu adalah teologis normatif ya, prinsip yang ditanamkan ke dalam jiwa kita, risikonya yang dimunculkan dari pendekatan teologis normatif adalah seseorang akan bisa menyalahkan orang yang berbeda prinsip dengannya. Nah, seperti misalnya orang yang berprinsip bahwa segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad itu adalah bid'ah, maka orang ini akan menyalahkan misalnya orang-orang yang melakukan yasinan misalnya kan pada orang meninggal, tahlilan seperti itu kan, mereka akan mengatakan itu adalah bid'ah dan tidak boleh seperti itu. Nah, maka orang yang mengatakan itu adalah bid'ah karena mereka ya, risikonya ya, teologis normatif ini prinsipnya ini tidak digembleng dengan pendekatan-pendekatan lain itu sebenarnya. Ya, teologis normatif ini tidak boleh berjalan sendiri. Nah, itu risikonya. Risikonya orang hanya memakai teologis normatif ya, atau doktrin-doktrin ajaran-ajaran yang telah ditanamkan ke dalam jiwanya. Nah, maka orang yang berbeda prinsip dengannya itu risikonya akan menyalahkan orang lain, seperti itu. Nah, nanti saudara-saudari harus menyimaknya lebih lanjut supaya tidak terjadi kesalahpahaman tentang ini. Nah, kemudian ada namanya pendekatan antropologis ya. Pendekatan antropologis ini adalah pendekatan masyarakat secara luas. Artinya dalam antropologis kita akan membahas tentang budaya. Mungkin sejarah masyarakat itu dari nenek moyangnya seperti apa ya, interaksi dari nenek moyangnya sampai ke keturunan-keturunannya seperti apa. Nah, kemudian seperti juga agama Islam ya, secara antropologis ya, agama tersebut secara antropologis ya didominasi oleh pengaruh keturunan ya. Seperti kita beragama Islam ya, sangat besar dipengaruhi oleh karena keturunan orang-orang tua kita atau nenek-nenek kita pada dulunya beragama Islam. Maka secara antropologis kita juga menjadi Islam. Nah, itu kebudayaannya secara meluas. Kemudian seperti kita contohkan lagi seperti antropologisnya kebudayaan beberapa masyarakat yang melakukan misalnya takziah tadi atau yasinan dalam takziah itu, karena antropologisnya ya, kebudayaan tersebut diwariskan dari masyarakat terdahulu ke masyarakat sesudahnya. Nah, maka itu terus berlanjut. Nah, atau ada lagi mungkin tradisi-tradisi lain yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Nah, dalam antropologis ini misalnya contohnya seperti zakat seperti itu. Nah, zakat ini secara antropologis bagaimana kita merasakan bagaimana kita bisa membantu masyarakat yang lain seperti itu.
Nah, antropologis ini adalah, nah, zakat tersebut apabila kita masukkan ke antropologis ya, maka zakat itu akan menjadikan sebagai kebutuhan seperti itu. Nah, kebutuhan yang menjadi masyarakat itu secara fitrah seperti itu, bahwa masyarakat secara fitrahnya pasti mereka tolong menolong, toroyong seperti itu. Maka secara antropologis contohnya adalah seperti zakat. Nah, zakat ini akan memecahkan kasus masyarakat seperti itu, khususnya kepada kasus perekonomian. Nah, apabila zakat itu secara bagus ya, berjalan secara bagus, maka salah satu permasalahan masyarakat yang sangat besar yaitu adalah ekonomi, maka masalah tersebut akan mudah dipecahkan. Nah, itu secara antropologis. Nah, kemudian kalau antropologis ini dia berjalan sendiri, nah ya, maka teologis ini tidak ada lagi. Karena bagi orang antropologis ya, Tuhan itu bagi mereka adalah pemikiran mereka sendiri seperti itu. Apa yang disepakati oleh masyarakat ini, nah maka itulah akan menjadi Tuhannya, atau yang akan menjadi teologisnya, atau yang akan menjadi normatifnya. Nah, jadi antropologis ini ya harus dikekang oleh teologis, harus dikekang oleh teologis normatif, sehingga antropologis ini bisa berjalan dengan bagus. Nah, kemudian ada namanya pendekatan sosiologis. Nah, bedanya dengan antropologis ini beda sebenarnya, antropologis dengan sosiologis. Kalau sosiologis itu kita mengkaji masyarakat juga, cuman dalam individunya atau kelompok kecilnya, individu dalam masyarakat tersebut. Nah, jadi yang dibahas di sini adalah biasanya hubungan ya, atau interaksi antar orang ke orang seperti itu. Ya, kalau ini interaksinya antar masyarakat ke masyarakat, seperti masyarakat generasi sebelum ke generasi sudahnya, itu interaksinya. Kalau ini interaksinya antar orang ya, antar individu terjadi. Nah, itu yang sosiologi. Nah, contohnya di sini seperti apa? Contohnya di sini seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan pada awalnya adalah seorang budak ya, sebagai seorang budak oleh Ratu Zulaikha seperti itu. Nah, Nabi Yusuf itu bisa menjadi pujaan lah seperti itu. Kemudian bahkan bisa menjadi salah satu penguasa. Nah, menjadi penguasa. Kenapa seperti itu? Karena sosiologisnya Nabi Yusuf. Sosiologisnya Nabi Yusuf yang membuat Nabi Yusuf itu dari misalnya derajat Nabi Yusuf itu sangat rendah, yaitu budak, bahkan menjadi sangat terhormat di dalam kerajaan seperti itu. Nah, itu contohnya sosiologis. Nah, itu contoh sosiologis. Nah, kemudian kita lanjut. Kemudian ada namanya filosofis. Saudara sekalian, filosofis ini adalah kita mengkaji hakikat, ya, sama juga dengan filsafat, dengan ilmu filsafat. Ya, kita menjadi hakikat, kita mengkaji sebab akibat, ya, kita mengkaji hikmah. Nah, pendekatan filosofis ini, saudara-saudari, akan menjadikan agama kita lebih termaknai oleh kita seperti itu, hakikat seperti itu kan. Nah, seperti kita diciptakan atas dunia ini ya, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Nah, hakikatnya kita diciptakan di atas dunia adalah untuk menyembah kepada Allah. Ya. Ya, sebab kita diciptakan di atas dunia, akibatnya sebab ya kita diciptakan di atas dunia, akibatnya kita harus tunduk kepada Allah. Ya. Hikmah kita diciptakan di atas dunia adalah untuk menyembah kepada Allah ya, untuk tunduk kepada Allah. Jadi contohnya hakikatnya seperti zakat tadi lah hakikatnya. Hakikatnya zakat tadi itu adalah untuk membersihkan jiwa manusia. Kata Allah, a'udzubillah, khudh min amwalihim tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, kata Allah. Ya, khudh min amwalihim tutahhiruhum. Ya, ambillah, kata Allah kepada orang miskin seperti itu, ambillah harta mereka ya, khudh min amwalihim tutahhiruhum, agar mereka itu tutahhiruhum, agar mereka itu menjadi suci, wa tuzakkihim, ya, dan membersihkan hati mereka. Nah, jadi hakikatnya kita berzakat,
Bukan berarti kita harus diwajibkan mengeluarkan harta seperti itu. Maksudnya untuk membersihkan, untuk memensucikan, ya. Mungkin ada dari harta kita tuh yang kita teledor misalnya, yang benar-benar kita tidak menyadari akan kesalahan kita terhadap harta. Nah, itu maksudnya. Zakat itu fungsinya membersihkan harta kita dari kesalahan kita yang tidak kita sadari. Itu yang dimaksud hakikat atau filosofis dari zakat. Nah, kemudian zakihim, membersihkan hati. Apa yang dibersihkan dari hati kita? Misalnya seperti penyakit tamak, ya, penyakit tamak terhadap harta. Itu yang akan menjadi filosofis dari zakat seperti itu. Nah, kemudian saudara-saudari, apabila filosofis ini atau filsafat itu dia berjalan sendiri, maka dia akan liar seperti itu. Seperti contohnya tentang tasawuf, ya. Liarnya tasawuf itu karena ada unsur filsafat di dalamnya yang tidak dikungkung oleh ilmu-ilmu lain seperti itu. Maka tasawuf itu menjadi liar dan menjadi dipandang negatif oleh orang-orang lain, ya. Itu salah satu contoh akibat dari filosofis. Kalau filosofis ini dia berjalan sendiri. Nah, kemudian pendekatan selanjutnya historis. Nah, pendekatan sejarah. Saudara saudara sekalian, perlu kita pahami, ya, dan perlu kita yakini Al-Quran itu isinya dua, ya, secara umum isinya dua. Yang pertama adalah isi Al-Quran itu adalah tentang prinsip-prinsip atau teori-teori. Kemudian yang kedua isinya adalah tentang sejarah. Dua itu isi Al-Quran secara umum. Maka saudara-saudari, mengenai sejarah itu tidak bisa kita pungkiri, ya, karena di dalam Al-Quran itu lebih dari 50% itu bercerita tentang kaum-kaum terdahulu. Ya, kenapa seperti itu? Karena apabila Al-Quran mengungkapkan tentang sejarah cerita-cerita yang real seperti itu, maka itu akan lebih mudah dipahami oleh seseorang seperti itu. Nah, seperti contohnya tentang aturan tidak bolehnya menikah sesama jenis atau tentang kaum homo. Itu adalah sejarah tentang umat Nabi Soleh seperti itu. Umat Nabi Soleh yaitu kaum Sodom. Ada diceritakan dalam Al-Quran. Maka itu menjadi hukum atau menjadi ketentuan bahwa homo itu tidak boleh seperti itu. Nah, itulah tentang historis. Nah, historis ini banyak pelajaran yang dapat kita dapat. Nah, kenapa kaum tersebut itu dia seperti itu? Nah, itu yang harus kita pelajari. Yang ada dalam sejarah itu unsurnya adalah kapan, di mana, siapa, kenapa seperti itu, dan bagaimana. Ya, seperti kaum Sodom tadi, kenapa mereka sejarahnya tingkahnya Sodom seperti itu kan? Kenapa? Apa yang menyebabkan mereka melakukan hal Sodom seperti itu? Nah, mungkin juga kita tarik lagi lebih jauh, siapa yang melakukannya terlebih dahulu seperti itu. Nah, latar belakangnya seperti apa? Ya, kapan itu terjadi, pada masa siapa, pada masa Nabi Soleh seperti itu. Itu sejarah ini yang akan menjadi tolak ukur kita untuk masa depan nanti. Nah, jadi kita harus mempelajari agama itu juga dari aspek sejarahnya. Nah, dari awal kita mempelajarinya, ya, kita cari sejarahnya seperti apa misalnya. Nah, kemudian kita lanjut kepada pendekatan kebudayaan. Kebudayaan itu maksudnya kegiatan kebiasaan manusia. Nah, kegiatan kebiasaan manusia. Agama. Nah, yang perlu kita pahami di sini seperti agama kita itu. Nah, bisa kita katakan agama itu adalah budaya, budaya pun adalah agama. Kenapa harus seperti itu? Karena seperti kita orang Islam, seperti orang Islam itu, bahwa Islam itu mengatur seluk-beluk manusia, dari manusia itu bangun sampai manusia itu tidur lagi seperti itu. Nah, contohnya saja dalam kebudayaan ini, Nabi mengatur atau ada hadis Nabi tentang bagaimana adab kita masuk WC ataupun keluar WC seperti itu. Nah, bahkan hal-hal yang kecil seperti itu diajarkan oleh agama seperti itu.
ketika masuk kamar mandi misalnya, atau ketika masuk WC, kita harus mendahulukan yang kiri. Kenapa? Karena melambangkan kamar mandi itu adalah sesuatu tempat yang harus tempat yang tabu seperti itu, tempat yang harus disembunyikan, tempat kotor seperti itu, ya. Tempat kita membuka aurat, makanya kita mendahulukan kaki yang kiri. Nah kemudian setelah kemudian kan ketika kita masuk kamar mandi itu kan artinya ada kotoran yang dalam diri kita yang harus kita buang. Makanya waktu itu kita berada dalam keadaan kotor, maka yang didahulukan kaki kiri. Nah ketika kita sudah selesai dari hajat kita misalnya, atau buang air besar atau buang kecil, atau kita sudah mandi, maka keluar dari tempat itu kita harus melangkahkan kaki kanan, karena melambangkan bahwa kita sudah mengeluarkan kotoran, membersihkan kotoran dalam diri kita, dan kita sudah dalam keadaan suci, maka kita langkahkan kaki kanan. Nah dan itu secara kebudayaan orang-orang kita itu menjadi hal positif. Nah itu juga dikungkung oleh hadis Nabi seperti itu, ya, didukung oleh hadis Nabi kebudayaan. Kemudian kebudayaan seperti kaum Quraisy, ya, yang sangat terhadap tetangga mereka, yang sangat menghormati tetangga, ya, yang sangat menghormati tamu seperti itu, ya. Maaf, yang saya maksud di sini adalah tamu, yang sangat menghormati tamu, sehingga orang-orang Quraisy, orang-orang Arab waktu itu akan menjadi aib sangat besar bagi mereka ketika tamu mereka itu tidak bisa terlayani secara maksimal oleh mereka. Nah bahkan orang-orang Arab waktu itu, orang-orang Quraisy waktu itu, walaupun yang mereka makan itu hanya sedikit, nah mereka akan mengasihkan makanan sedikit itu kepada tamu, karena begitu begitu menghormati mereka akan tamu, dan itu menjadi budaya mereka. Dan ini dipakai oleh orang Islam, dan dijadikan oleh Nabi sebagai hadis beliau, yaitu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifuhu, kata Nabi, ya, siapa yang mengaku beriman dengan Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Nah itu menjadi hal positif, kegiatan kebiasaan manusia, ya, yang kita pakai. Nah hal ini menjadi agama kita itu lebih menjadi sempurna, karena juga diatur secara kebudayaannya, secara adab seperti itu. Kemudian seperti contoh dalam Al-Quran, kebudayaan kita itu seperti dalam kebudayaan dalam majelis, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza qila anshuzu fanshuzu, ya, yarfa'illahu alladhina amanu, ya, seperti itu. Dalam majelisnya, kebudayaan dalam majelis itu, adab dalam majelis itu, kita harus berlapang-lapang, ya. Apabila dikatakan kepada kamu, kata Allah, wa idza qila anshuzu, ya, apabila dikatakan kepada kamu lapangkan seperti itu, maka kita harus melapangkan tempat duduk dalam majelis seperti itu. Nah maka kita harus berlapang-lapang dalam majelis. Itu adalah adab atau kebudayaan yang menjadi kegiatan kebiasaan manusia. Nah seperti kita misalnya duduk-duduk secara beramai-ramai, ya, kemudian ada datang kawan kita menyusul seperti itu, pasti kita akan memberikan tempat duduk atau melapangkanlah tempat duduk seperti itu. Itu menjadi otomatis menjadi kebudayaan manusia itu sendiri seperti apa. Berarti manusia itu berbudaya, dan itu dipakai oleh Islam, dan misalnya disampul oleh Islam. Nah, kebudayaan itu menjadikan kita sebagai orang Islami seperti itu, orang yang beragama. Kemudian lanjut kita kepada pendekatan selanjutnya, yaitu pendekatan psikologi. Nah, maaf, ini gejala, ya. Psikologi itu maksudnya gejala perilaku seseorang. Artinya psikologi itu adalah perilaku yang secara refleks, ya, yang secara refleks keluar dari seseorang seperti itu. Nah, seperti seseorang, kita bertamu teman yang lama, pasti kita bersalam seperti itu. Nah, psikologi kita yang membuat kita seperti itu, ya. Kan tanpa berpikir kita bertemu dengan teman kita yang lama itu, kita langsung mengulurkan tangan untuk bersalam. Kan itu dilakukan tanpa adanya pikir seperti itu. Nah itu namanya gejala perilaku. Psikologi itu kan adalah ilmu jiwa. Artinya
perilaku tersebut sudah tertanam di dalam jiwa yang tidak perlu pemikiran lagi untuk melakukannya. Nah, ketika kita bertemu teman yang sudah lama tidak kita temui, pasti kita langsung menjulurkan tangan untuk bersalam kepada kawan kita tersebut. Itu namanya psikologi. Nah, dan psikologi itu menjadikan persahabatan kita dengan kawan-kawan kita itu menjadi kuat seperti itu. Silaturahim kita tuh menjadi kuat. Nah, itu didukung oleh agama. Didukung oleh agama. Itu kan hal positif seperti itu. Nah, psikologinya seperti kita melihat mungkin misalnya melihat orang jatuh seperti itu. Nah, kita secara psikologi secara fitrah kita juga ikut sedih melihat orang yang jatuh seperti itu. Nah, itu adalah gejala perilaku. Seperti hadis Nabi mengatakan bahwa al-mu'minun kal bunyan, seperti itu kan. Manusia orang-orang mukmin itu seperti bangunan, seperti itu, seperti suatu bangunan yang mengokohkan satu sama lain. Nah, psikologi kita seperti kita bertemu dengan teman kita yang lama itu kan, bersalaman itu mengokohkan persahabatan, mengokohkan silaturahim. Kemudian apabila misalnya teman kita diganggu, biasanya orang lain pasti kita akan membantu. Itu yang akibatnya itu yang menyebabkan psikologi seorang itu bagus seperti itu. Nah, itu yang didukung oleh agama. Kemudian saudara sekalian, ini kan ada 7 pendekatan yang saya buat. Ini bukan hanya 7, sebenarnya banyak. Jadi semua apapun ilmu pengetahuan saudara-saudari itu bisa dipakai untuk pemahaman agama. Nah, contohnya apa lagi misalnya selain yang ini? Mungkin pengetahuan tentang ilmu astronomi, misalnya kan ilmu tentang bintang bulan bintang seperti itu. Nah, itu kita bisa memahami agama melalui ilmu astronomi tersebut. Karena di dalam Al-Quran pun ada berbicara tentang astronomi, misalnya peredaran matahari dan bulan itu kan, kata Allah, lita'lamu adadar sini wal hisab, beredarnya matahari tersebut lita'lamu adadar sini wal hisab, supaya kamu bisa mengetahui adadar sinina, hitungan tahun, kata Allah, wal hisab, dan hisab, kata Allah, seperti itu. Nah, itu akan menjadikan kita lebih paham terhadap agama. Ataupun apa lagi, misalnya seperti misalnya tentang kimia atau fisika lah, seperti itu. Nah, apabila seseorang yang mempunyai pendekatan ilmunya terhadap agama, yaitu misalnya contohnya fisika, seseorang yang bisa membuat bom misalnya karena ilmu fisikanya, apabila ilmunya tersebut bisa dipakainya dengan agama, maka bom tersebut tidak akan dia pakai untuk merusak alam. Karena ada beberapa ayat dalam Al-Quran itu yang melarang kita untuk berbuat kerusakan. La tufsidu fil ardh, tidak berbuat kerusakan di atas bumi. Bom itu kan secara nyata, secara real membuat kerusakan di atas bumi. Maka seseorang apabila dia mempunyai ilmu, kemudian ilmu fisikanya itu dia pakai untuk pemahaman agama, maka ilmunya tersebut tidak akan membuat dia sengsara. Nah, malah ilmu itu akan lebih dapat memperkuat pemahaman mereka terhadap agama, seperti itu. Kemudian ada misalnya munculnya teori Big Bang. Munculnya teori Big Bang itu adalah karena seseorang mempunyai ilmu dengan pemahaman agama. Teori Big Bang itu munculnya terjadinya alam itu karena ada ledakan maha dahsyat, seperti itu. Ada dijelaskan dalam Al-Quran. Pokoknya saudara-saudari, apapun ilmu yang dipakai, itu bisa menjadi pendekatan kita, menambah pemahaman kita terhadap agama. Artinya semua ini harus menjadi pendekatan agama agar agama kita lebih kita pahami secara utuh. Nah, kemudian pentingnya pendekatan ini, saudara-saudari. Yang pertama, kita pahami ilmu itu tidak boleh berdiri sendiri. Seperti kita jelaskan tadi, ilmu-ilmu tersebut dia ada risiko-risikonya tersendiri. Ada risiko-risikonya, ada kelebihan dan kekurangannya. Maka ilmu itu harus mempunyai pendekatan masing-masing. Artinya ilmu tersebut harus disokong oleh ilmu-ilmu lain. Nah, seperti ilmu filsafat itu adalah ilmu yang sangat liar loh, saudara-saudari. Ilmu yang sangat liar.
Nah, ilmu yang sangat istilahnya, bahkan ada orang mengatakan mendewakan akal, karena filsafat disebut memang potensinya sangat kepada akal seperti itu. Bagaimana seseorang bisa mengetahui hakikat? Yaitu adalah dengan berpikir secara apa nih namanya, mendalam seperti itu, sehingga mereka bisa mengetahui hakikat seperti itu. Nah, dan ilmu filsafat tersebut dia sangat liar. Kalau tidak di backing, kalau tidak ditopang dengan ilmu-ilmu yang lain, minimal dengan ilmu teologis ini, filsafat tersebut, maka filsafat akan liar seperti itu. Nah, seperti orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, itu ilmu filsafat. Jadi ilmu tersebut tidak boleh berdiri sendiri. Apapun ilmunya tidak boleh berdiri sendiri. Karena kalau ilmu itu akan berdiri sendiri, dia akan berjalan seperti identitasnya sendiri-sendiri seperti itu. Maka dia akan liar. Nah, maka semua ilmu itu secara minimal harus dikungkung oleh yang namanya teologis normatif ini. Semua ilmu harus dikungkung yang namanya teologis normatif atau ilmu agama. Ilmu Al-Qur'an dan hadis, ya. Apapun ilmunya harus berdasarkan teologis normatif. Misalnya kita orang Islam, apa teologis normatif kita adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, kemudian selanjutnya, pentingnya pendekatan pengetahuan kita tuh kompleks, luas. Ya, pengetahuan kita tuh kompleks dan luas, sehingga apabila terjadi perbedaan pendapat, maka kita akan bisa menerima, karena pengetahuan kita tuh luas. Ya, seperti orang kebudayaan, misalnya dia berbicara tentang budaya, tentu itu tidak akan nyambung dengan orang antropologis misalnya, atau orang psikologi, pasti tidak akan nyambung. Mereka itu mempunyai karakter masing-masing, ilmu-ilmu ini mempunyai karakter masing-masing. Ya, karena kita mengetahui pengetahuan kita itu luas, maka apabila seseorang psikolog berbicara tentang agama, kita bisa menerima, atau tentang orang kebudayaan berbicara, kita bisa menerima. Ya, karena kita tidak mempunyai pendekatan-pendekatan ilmu-ilmu yang banyak, maka kita ketika orang budaya berbicara, kita menyalahkan langsung seperti itu. Ketika orang historis, kita orang sejarawan berbicara, kita langsung menyalahkan. Kenapa kita menyalahkan? Karena kita tidak ada ilmu tentang itu. Nah, maka pentingnya pengetahuan kita itu menjadi kompleks. Ya. Kemudian selanjutnya pentingnya itu kita mendapatkan pemahaman yang benar tentang agama, kemudian tentang ilmu kita. Jadi saudara-saudari, apapun ilmu kita, ya itu mempunyai potensi untuk pemahaman agama. Ya, pemahaman agama itu harus kita gali dengan ilmu apa yang ada pada diri kita. Maka dengan ilmu kita itu kita gali agama. Nah, seperti ilmu biologi misalnya, kita gali agama. Kita lihat dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang berbicara tentang biologi. Contohnya ayat-ayat tentang penciptaan manusia, misalnya dari tanah. Ya, makanya kita apabila bisa mau menghubungkan atau memberi pendekatan terhadap ilmu kita dengan ilmu agama, ya maka ilmu kita akan mendapatkan pemahaman yang benar seperti itu, saudara-saudari. Nah, kemudian yang terakhir ini yang sangat penting. Agama itu, saudara-saudari, bukan hanya kajian ulama. Oke? Karena perintah Nabi talbul ilmi itu tentulah ilmu itu tidak kepada ulama, perintahnya kepada kita semua. Ya, siapa yang dikatakan mukallaf? Mukallaf ini adalah ulama. Orang-orang selain ulama juga mukallaf. Nah, maka pengkajian agama tersebut bukan hanya kajian ulama, kajian seluruh umat manusia itu mempunyai hak masing-masing terhadap pengkajian agama. Ya, jangan kita serahkan saja kepada ulama semuanya. Mana ulama ini misalnya dia tidak mempunyai pemahaman tentang teknologi, ya tentu ulama ini tidak bisa menjelaskan agama dalam sisi teknologi, ataupun misalnya ulama ini tidak ada ilmunya tentang sosial atau tentang antropologi, tentu tidak bisa ulama ini menjelaskan agama berdasarkan sosiologi ataupun antropologi. Maka saya tekankan sekali lagi, agama itu bukan hanya kajian para ulama. Agama itu adalah kajian kita semua.
kita harus mengkaji agama itu sesuai dengan ilmu kita masing-masing. Ya, apabila terbentur maka kita lanjut kepada ulama. Ya, fas'al ahla dzikri kata Allah. Ya, apabila kita tidak terbentur terhadap sesuatu maka kita harus bertanya kepada ahlinya. Misalnya kita terbentur masalah agama maka kita bertanya kepada ulama. Apabila kita terbentur masalah sosial maka kita harus bertanya kepada orang ahli sosial. Ya, makanya pengkajian agama itu bukan hanya kajian para ulama. Jadi seperti pendekatan-pendekatan ini, ulama mungkin mereka tidak mempunyai ilmu antropologis, tidak mempunyai ilmu sosiologis. Ulama itu secara umum ya hanya mempunyai ilmu tentang teologis normatif. Amat sedikit ulama itu mempunyai ilmu antropologis, sosiologis dan sebagainya. Makanya pengkajian agama itu adalah pengkajian semua orang. Ya, pengkajian semua orang. Sehingga agama kita itu menjadi kafah seperti itu, sempurna. Nah, kita menyempurnakan agama itu sesuai dengan keahlian kita. Apabila kita orang ahlinya misalnya ahli ekonomi, maka kita sempurnakan agama dengan ilmu ekonomi kita. Apabila misalnya kita orang misalnya paham dengan ilmu fisika, maka kita sempurnakan agama kita dengan ilmu fisika kita, seperti itu. Nah, jadi itu pentingnya pendekatan-pendekatan dalam studi agama sehingga pemahaman kita terhadap agama itu bisa benar, ya, bisa luas, pemikiran kita tuh lapang seperti itu. Nah, baik saudara-saudari, itu tentang materi kita pendekatan dalam studi agama. Semoga ini dapat saudara-saudari pahami. Nah, kemudian ditambah juga nanti silakan juga nanti dicari dalam referensi lain untuk pemahaman lebih lanjut tentang antropologis biasanya atau sosiologis dan filosofis. Baik saudara-saudari, itu materi kita saat sekarang ini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.